Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Nurdin, NPM 033318110006, kelas A semester 6. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 8 standar penjaminan mutu layanan PAUD. Yang pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar nasional pendidikan anak usia dini selanjutnya disebut standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya tercantum standar tingkat pencapaian perkembangan anak. STTPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Selanjutnya, lembaga PAUD merumuskan STTPA untuk anak usia 4-5 tahun sesuai isi Peraturan Menteri, di mana STTPA merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi atau tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mengapa harus ada standar isi? Standar isi berguna bagi pendidik anak usia dini untuk mengembangkan karakteristik anak usia dini dengan cara melaksanakan sebuah tema dan subtema yang sudah mencakup unsur-unsur nilai. Yang ketiga yaitu standar proses. Permendikbud nomor 65 tahun 2013, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud nomor 103 tahun 2014 didik pada pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyelenggaraan RPP, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Pengertian standar proses. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, dan standar isi memberikan konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang digunakan dari ruang lingkup materi pembelajaran. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik ialah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, wideiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian yang harus distandarisasi dalam kegiatan pelayanan PAUD. Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Prasarana pendidikan anak usia dini adalah segala macam alat perlengkapan atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Menurut
Wardoyo, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan PAUD. Standar pembiayaan PAUD mengatur perihal jenis, sumber, dan pemanfaatan dana serta pengawasan dan pertanggungjawabannya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga PAUD. Prinsip yang diterapkan adalah transparan dan akuntabel. Selanjutnya yang kedelapan yaitu standar penilaian. Standar penilaian dalam pendidikan anak usia dini merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya. Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencangkup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.